Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan mereview buku Bahasa Indonesia kelas 1 SD dengan judul Aku Bisa, Kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama kita akan mereview kelebihan dari buku teks ini. Apa saja sih kelebihan dari buku teks ini? Nah, yang pertama sangat relevansi dengan kurikulum. Nah, jadi buku teks ini sangat relevansi dengan kurikulum yang sedang berjalan, yaitu kurikulum merdeka. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu kesesuaian dengan tingkat usia dan pembelajaran. Buku teks ini sangat sesuai karena mudah dipahami dan sangat sesuai dengan tingkat pemahaman siswa kelas 1 SD. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu visualisasi yang mendukung. Nah, ilustrasi, grafik, dan gambar-gambar yang terdapat dalam buku teks ini sangat membantu siswa untuk memahami materi yang akan disampaikan. Kemudian yang keempat yaitu bahasa yang relevan dengan siswa. Nah, pada buku teks ini menggunakan bahasa Indonesia yang tentunya sangat akan membantu peserta didik untuk memahami isi dari materi yang akan disampaikan. Nah, kemudian yang kelima, materi terstruktur. Nah, materi pada buku teks ini sangat terstruktur, mulai dari bab 1 dengan judul bunyi apa, dan yang bab 2 ayo bermain, bab 3 awas kuman, bab 4 aku bisa, bab 5 teman baru, bab 6 berbeda itu tak apa, bab 7 aku ingin, dan bab 8 itu di sekitar rumah. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya yaitu keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada materi yang disampaikan pada buku ini sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan ada pada bab 1 yaitu ada simak guru membacakan materi ini. Nah, di sini terdapat sebuah gambar anak yang sedang menangkap bola, yang berlari dan menangkap bola, dan ada tikus. Tentunya itu sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, di mana peserta didik sering bermain bola. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu ukuran tulisan pada buku ini juga sesuai, tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Pada buku ini juga terdapat tulisan yang unik yang menambah kesan dan bervariasi. Nah, kita lihat dari segi bentuk. Dari segi bentuk sudah pas, dan dari segi pemilihan jenis fontnya juga sudah bagus, dan pencampuran antara tanda bacanya juga sudah sesuai. Ini akan membantu memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian kelebihan yang terakhir yaitu kesesuaian soal dengan kemampuan siswa. Nah, jadi soal-soal yang ditampilkan sesuai dengan materi yang telah disampaikan, seperti contohnya apa warna bola. Nah, kan ada gambar di atas bahwa sudah gambar bolanya, jadi sangat sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian di mana Boni mengejar bolanya. Nah, kita peserta didik bisa kita arahkan untuk melihat kembali gambar pada buku teks di mana bahwa Boni ini menangkap bolanya. Nah, kemudian selanjutnya itu soal-soalnya sampai di setiap materi. Nah, kemudian apa saja sih kekurangan dari buku teks ini? Nah, tentunya setiap buku teks itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, di antaranya yang pertama bagian sampul. Nah, bagian sampul buku ini warnanya yang ditampilkan terlalu soft dan kurang menarik. Penggunaan elemen-elemen masih kurang. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang sangat menonjol itu hanyalah warna merah yang melatar belakangi tulisan bahasa Indonesia Aku Bisa SD kelas 1. Tetapi gambar yang di belakangnya itu terlalu soft. Ini akan mengurangi ketertarikan peserta didik, apalagi peserta didik kelas rendah, khususnya kelas 1. Nah, elemen-elemennya pun kurang beragam atau masih kurang. Mungkin bisa ditambahkan elemen-elemen lainnya yang bisa membuat ketertarikan peserta didik itu menjadi
lebih meningkat. Nah, kemudian kekurangan yang kedua yaitu warna font pada sampul dan pada setiap judul bab masih kurang cerah untuk meningkatkan ketertarikan siswa kelas 1 SD. Nah, di sini warna fontnya warna putih dan kuning untuk judul pada sampulnya. Nah, kemudian untuk judul setiap materinya itu juga warna putih. Nah, mungkin harusnya itu ditambahkan warna-warna yang cerah supaya peserta didik semangat. Nah, kemudian yang ketiga, ada beberapa halaman yang hanya menampilkan gambar tanpa adanya penjelasan. Nah, contohnya di halaman yang ini. Halaman ini hanya menampilkan gambar saja tanpa menambahkan teks. Kemudian yang keempat, pada bagian cover setiap gambar, ilustrasi yang ditampilkan kurang menarik jika dikaitkan dengan judul. Nah, yang kekurangan yang terakhir yaitu pemilihan warna font untuk setiap judul bab kurang cocok sehingga membuat font tampak kurang jelas. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bahasa Indonesia Aku Bisa di kelas 1. Ini menurut saya masih kurang menonjol. Nah, kemudian yang di sini pun pemilihan fontnya itu masih kurang menarik. Nah, seharusnya dipilih font yang menarik perhatian peserta didik, apalagi peserta didik kelas 1. Nah, sekian review dari saya mengenai buku Bahasa Indonesia kelas 1 dengan judul Aku Bisa. Dan kekurangan. Nah, kelebihan pada buku ini yang pertama, kelayakan isi. Pada buku ini sudah sesuai dengan kompetensi inti, KI, dan kompetensi dasar atau KD. Nah, pada kurikulum Merdeka yang kedua, setiap bab materi mempunyai tujuan yang tertera dengan jelas. Materi yang dikembangkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memahami secara jelas oleh siswa. Nah, contohnya pada bab 1 ini sudah terdapat tujuan pembelajaran, bukan cuma pada bab 1 tetapi di setiap babnya. Tujuan pembelajaran pada bab 1 ini yang pertama, memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang panjang. Yang ketiga, membedakan antara kalimat transitif dan kalimat instantif serta menggunakannya. Dan yang keempat, mencari arti kata dalam buku. Nah, kemudian yang ketiga, kekinian fitur, contoh, dan rujukan. Dalam buku teks ini sudah mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan siswa. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu keterkaitan antara konsep. Nah, konsep materi pada buku teks Bahasa Indonesia kelas 4 ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini dilakukan agar siswa memahami sebuah materi yang secara menyeluruh. Jadi materi bab 1 itu memiliki keterkaitan dengan materi di bab 2, bab 3 dan selanjutnya. Jadi setiap materi itu mempunyai hubungan atau mempunyai keterkaitan. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu mendorong untuk mencari informasi lebih jauh, mendorong siswa. Pada buku teks ini mengarahkan siswa untuk bekerja secara mandiri, yaitu siswa dituntut untuk mencari kosakata. Nah, jadi pada buku teks ini siswa itu dituntut untuk mencari sebuah kosakata, dapat dilihat dari contoh-contoh soalnya. Nah, ini seperti ini. Jadi peserta didik disuruh buat 3 kalimat buatan dari peserta didik sendiri. Nah, itu akan membuat peserta didik mendapatkan informasi lebih jauh. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya yaitu buku teks ini disusun secara sistematis dan konsisten, baik gaya, bahasa maupun teknik penulisannya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa gaya bahasanya, terus teknik penulisannya ini sudah sangat sesuai dengan
KBBI sudah sangat baik, sangat bagus, sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya yaitu buku teks ini tidak ada ketimpangan antara bab 1 dengan bab lainnya. Masing-masing bab disajikan secara proporsional. Jadi setiap babnya itu sudah memiliki porsinya masing-masing. Bab 1 membahas tentang bab 1 membahas tentang sudah besar, bab 2 membahas di bawah atap. Nah, jadi setiap babnya itu sudah memiliki proporsi, sudah memiliki porsinya, sudah memiliki topoksinya masing-masing untuk diajarkan kepada peserta didik. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya yaitu buku teks bahasa Indonesia kelas 4 ini memiliki daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis yang dapat merangsang pemikiran peserta didik melalui konsep, gambar, bagan, teks, serta jendela ilmu pengetahuan. Nah, jadi setiap halaman pada buku ini sangat memuat gambar, dan sehingga dari gambar tersebut peserta didik dapat berimajinasi untuk membentuk suatu pengetahuan menggunakan ilustrasi seperti contohnya seperti ini gambar. Nah, dari gambar ini peserta didik dapat berpikir kritis, dapat menelaah apa sih maksud dari gambar ini. Nah, dan itu bukan itu saja, tetapi pada setiap bab juga sudah terdapat gambar. Nah, gambarnya pun sudah baik dan sangat mudah untuk dipahami peserta didik. Kemudian kita akan mereview kekurangan. Nah, tentu saja buku ini memiliki kekurangan. Apabila ada kelebihan, tentunya akan memiliki kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama yaitu pada buku ini kurang pada dalam elemen-elemennya tidak dapat memotivasi siswa, seperti kurangnya keterlibatan siswa secara langsung. Nah, jadi pada buku teks ini keterlibatan siswa sangat minim. Peserta didik itu hanya dituntut untuk berdiskusi saja di sini, tapi peran guru di sini yang masih agak besar, kayak seperti ini banyak penjelasan. Nah, penjelasan ini yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi peserta didik itu kurang terlibat. Nah, kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu beberapa tulisan yang ada pada buku ini fontnya terlalu kecil, jadi membuat pembaca kesulitan untuk melihatnya. Nah, jadi untuk penggunaan fontnya itu menurut saya ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, yang tulisan yang kecil ini membuat pembaca kurang memahami buku ini nantinya. Contohnya itu pada bagian seperti ini, ada bagian halaman kosong, terus kekurangan yang selanjutnya yaitu warna pada teks ini terlalu monoton pada warna hijau. Nah, jadi bisa kita lihat di setiap gambarnya itu pasti terdapat warna hijau. Dari covernya, kita lihat dari covernya saja di sini kita bisa lihat bahwa gambar yang sangat monoton itu yaitu warna hijau. Perpaduan warnanya ini masih kurang baik menurut saya. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya yaitu ada beberapa halaman yang hanya menampilkan gambar tanpa adanya penjelasan. Nah, bisa dilihat di sini. Ini halamannya kosong, tidak ada penjelasan apapun, cuman sebuah gambar anak kecil yang naik ralayang, kemudian gambar unta dan gambar sepeda motor. Kurang di sini pada bagian ini kurang penjelasan, sehingga membuat pembaca ataupun nantinya peserta didik kurang memahami isi dari halaman ini. Nah, itu saja
review buku dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf.